Ini ya, Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin, wa alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin wa man sara ala nahjihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhawat al-azizat, hafizakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah curahkan dan limpahkan kepada kita. Nikmat dimudahkannya kita untuk bisa bangun dari tidur-tidur kita. Nikmat diberikan kita kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita untuk bisa memenuhi panggilan Allah, menjawab seruan Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Yang kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah menerima salat yang kita kerjakan. Semoga Allah menerima semua amal-amal ketaatan yang kita lakukan. Allah jadikan semuanya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan buat kita, yang akan menggugurkan dosa-dosa kita, yang akan mengangkat derajat kita, yang dengannya Allah masukkan kita ke surga dan selamatkan kita dari ancaman api neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwati wa akhwati fillah, setiap kita tentu menyadari bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu banyak, melimpah ruah, datang silih berganti, yang seakan tidak pernah mengenal kata henti. Kita amat menyadari dari lubuk hati kita yang paling dalam bahwa tidak akan pernah ada satupun hari-hari yang kita lewati, tidak akan pernah ada satupun saat-saat yang kita lalui kecuali nikmat Allah senantiasa menyertai kita, mengiringi kita kapan dan dimanapun kita berada. Satu nikmat yang saat ini amat sangat kita rasakan adalah nikmatul haya, nikmat kehidupan, nikmat diberikan kita umur yang panjang. Umur panjang itu satu nikmat. Minimalnya ada dua kebaikan yang kita dapatkan dari nikmat umur panjang, dari nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, dengan masih diberikannya kita nikmat kehidupan,
dengan masih diberikannya kita nikmat umur panjang, berarti kita masih punya kesempatan untuk beramal. Kita masih punya kesempatan untuk menambah bekal. Kita masih punya kesempatan untuk bisa terus beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya Allah cabut nikmat kehidupan ini dari kita. Allah tutup usia kita. Maka kita nggak bisa lagi beribadah kepada Allah. Kita nggak bisa lagi untuk bisa menambah bekal-bekal kita. Untuk nanti menghadap Allah, menjalani kehidupan di alam barzakh dan juga kehidupan alam akhirat. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gak bisa sholat yang ada disolati, gak bisa lagi puasa, gak bisa lagi mendapatkan Ramadan, gak bisa lagi baca Quran, gak bisa lagi zikir, gak bisa lagi haji dan umrah, gak bisa ngapa-ngapain. Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya. Gak bisa berbuat apapun. Gak bisa lagi punya kesempatan untuk bisa menambah bekal-bekal akhirat. Praktis kita hanya mengandalkan bekal yang sudah kita lakukan semasa hidup kita. Yang kita nggak tahu bekal itu udah cukup atau belum. Karena sejatinya perjalanan yang akan kita lalui setelah kehidupan ini adalah perjalanan yang jauh lebih panjang. Yang sudah barang tentu bekal-bekal untuk menjalani kehidupan yang panjang, itu harus lebih banyak lagi kita persiapkan. Setiap insan beriman kita meyakini bahwa setelah kita mati bagi manusia itu bukan akhir segalanya. Matinya manusia tidak seperti kayu bakar, dibakar jadi arang, selesai. Tapi kita sebagai insan beriman meyakini ketika manusia meninggal dunia, sejatinya dia akan memasuki gerbang kehidupan yang jauh lebih panjang. Yaitu apa? Kehidupan di alam barzakh. Yang dapat dipastikan panjangnya, lamanya lebih lama daripada kehidupan dunia yang sekarang ini kita jalani. Di dunia kita hidup berapa lama? Nabi SAW sudah memberikan warning, sudah memberikan aba-aba. Nabi mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina was sab'in. Umur-umur yang ada pada umatku itu kisarannya cuman antara 60 sampai 70 tahun. Kita bukan umatnya Nabi Nuh yang mungkin usianya sampai ratusan bahkan ribuan. Nabi Nuh itu usianya panjang. Dakwahnya saja disebutkan dalam Al-Quran berapa tahun? 950 tahun. Itu dakwahnya. Usianya bisa lebih daripada itu. Umur umatnya ya kisaran itu, kisaran umur nabinya. Sementara kita lihat dalam sejarah Nabi kita umurnya berapa? 63 tahun. 63 itu angka antara 60 sampai 70. Abu Bakar usianya juga sama, 63 tahun. 63 itu angka 60 sampai 70. Dua manusia terbaik wafat pada usia itu. Dan Nabi SAW sudah memberikan aba-aba umur umatku juga akan kisaran itu. Ma baina sittina wa sab'in, 60 sampai 70. Qalilun man yajuzu dzalik, kata Nabi. Sangat sedikit dari umatku itu yang bisa melampaui angka 70 tahun. Ya. Setelah dia meninggal dunia, maka sejatinya dia akan hidup lagi di alam lainnya. Dengan alam khusus yang gak bisa kita analogikan dengan akal kita. Yaitu apa? Kehidupan alam barzakh. Sampai berapa lama? Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Orang menjalani kehidupan di alam barzakh itu sampai hari kebangkitan. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Di belakang mereka yang akan meninggal dunia itu sudah menanti kehidupan di alam barzakh. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai nanti mereka dibangkitkan. Kalau jarak antara kematian dia dengan hari kebangkitan ratusan tahun, berarti ratusan tahun dia akan menjalani kehidupan di alam barzakh. Jarak kehidupan antara jarak matinya dia dengan di hari kebangkitan ribuan tahun dia akan menjalani kehidupan di alam barzakh. Dan ada beberapa orang yang menjalani kehidupan itu sampai ribuan tahun. Sekarang kita berada di tahun 2026. Mereka yang wafat pada tahun 1000-an sampai sekarang belum dibangkitkan juga. Berarti apa dia? Menjalani kehidupan alam barzakh ratusan bahkan ribuan tahun. Di dunianya cuma 60 sampai 70 tahun, di barzakhnya sampai ribuan tahun. Nanti dibangkitkan menjalani kehidupan fase berikutnya, kehidupan akhirat. Sampai kapan? Bahkan kehidupan yang tidak berujung. Kehidupan yang tidak mengenal garis finish. Kehidupan yang tidak mengenal batas akhir. Panjang perjalanan kita. Dan sudah barang tentu yang namanya sebuah perjalanan pasti membutuhkan apa? Bekal. Jangankan untuk perjalanan puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Satu perjalanan yang dalam hitungan jam saja, perjalanan untuk hitungan hari saja, terbetik dalam benak kita bagaimana kita bisa menyiapkan bekal dengan baik. Kita mau pergi misalkan ke Surabaya sehari 2 hari, perjalanannya cuma beberapa jam. Di sananya untuk suatu kebutuhan dan tugas cuma beberapa hari. Tapi jauh-jauh sebelum keberangkatan kita, terbetik dalam benak kita bekalnya apa. Mau naik apa, sudah terpikirkan, sudah terencanakan. Nanti di sana nginapnya di mana, berapa potong pakaian yang harus dia pakai, nanti makannya mau bagaimana, terbesit itu. Supaya dia tidak terlunta-lunta dalam perjalanan dan tidak terlunta-lunta di tempat tujuan. Itulah pentingnya berbekal. Kita mau umroh umpamanya, berapa lama sih biasanya orang umroh? 9 hari, 10 hari, maksimal 12 hari. Sebulan sebelum keberangkatan, sibuk kita untuk mengurus bekalnya. Memastikan tiketnya benar nggak nih, udah terkonfirm belum nih? Di sana nanti tinggalnya di hotel apa? Ya, nanti makannya dari hotel atau makan di luar? Berapa uang yang harus dia bawa? Berapa potong pakaian yang harus dia siapkan? Dan seterusnya terbetik dalam benak dia adalah bekal. Itu manusiawi. Supaya dia nyaman dalam perjalanan, tidak terlunta-lunta di tempat tujuan. Untuk satu perjalanan yang hanya beberapa hari saja, kita disibukkan apa yang perlu kita siapkan dari bekal-bekal. Ya. Dalam kehidupan dunia 60 tahun kita hidup, 70 tahun kita hidup, kita juga sibuk berbekal. Makanya ada orang yang Masya Allah giat dalam usaha, giat dalam bekerja. Pergi pagi, pulang sore, untuk apa? Untuk mendapatkan bekal baik buat dirinya dan keluarganya. Agar dengan itu dia bisa tinggal di tempat yang nyaman. Agar dengan itu dia bisa membeli pakaian. Agar dengan itu dia bisa memakan makanan yang nikmat, minuman-minuman yang segar, punya kendaraan untuk warawiri ke sana dan kemari. Itu manusiawi dan dibolehkan kita mencari bekal-bekal itu. Karena itu kebutuhan yang gak bisa terbantahkan. Allah juga mengingatkan kita akan hal itu. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kau lupakan kebutuhanmu di dunia. Karena bagaimanapun kau hidup di dunia, engkau butuh bekal. Engkau punya kebutuhan dan keperluan. Kau butuh tempat tinggal, butuh pakaian, makanan, minuman, kendaraan. Maka carilah bekal. Dibolehkan kita untuk itu. Tapi ingat bahwa kehidupan kita bukan cuma di sini. Di sini kita cuma 60 tahun, 70 tahun atau lebih daripada itu. Nanti akan ada di hadapan kita kehidupan yang jauh lebih panjang. Maka kalau kita semangat untuk mencari bekal untuk satu kehidupan yang cuma 60 tahun, harusnya lebih semangat mencari bekal untuk satu perjalanan yang lebih
panjang. Dan itulah prinsip orang berakal. Orang yang cerdas itu kata Nabi, al-kayyisu, orang yang cerdas kata Nabi. Siapa sih orang yang cerdas itu? Apakah orang yang titelnya sampai berderet-deret? Ya mungkin, sebab kalau nggak gitu ya nggak mungkin dia sampai punya banyak titel kalau nggak cerdas. Ya, tetapi cerdas menurut persepsi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memiliki dua indikator. Nabi mengatakan al-kayyisu, orang yang pintar, orang yang cerdas, dua kata Nabi. Indikatornya maksud saya. Yang pertama, mandana nafsahu, orang yang mengendalikan jiwanya. Dan yang kedua, amila lima ba'dal maut, orang yang giat beramal untuk bekal setelah kematian. Jadi visioner orang cerdas itu. Nggak cuma berpikir apa yang harus saya siapkan untuk hidup di dunia. Tapi pandangannya jauh ke depan. Sebagaimana saya berbekal untuk kehidupan dunia, maka saya harus rajin berbekal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi orang yang cerdas itu semangat dalam mencari bekal akhiratnya tidak kalah, bahkan lebih daripada semangat dia untuk mencari bekal. Nah, selama Allah berikan kepada kita umur panjang, kesempatan berbekal untuk kehidupan akhirat masih terbuka. Tapi kalau Allah cabut nikmat kehidupan, selesai. Kita hanya mengandalkan apa yang sudah kita lakukan dan kita nggak tahu itu sudah cukup atau belum untuk satu kehidupan yang sangat panjang yang akan kita lalui. Maka manfaatkan kehidupan panjang yang Allah berikan lagi-lagi adalah untuk berbekal kehidupan akhirat tanpa perlu kita melupakan juga untuk berbekal dalam kehidupan duniawi kita. Kebaikan yang kedua, bahwa ketika orang diberikan umur panjang, berarti dia berpotensi mendapatkan gelar status sebagai manusia terbaik. Layak untuk menyandang predikat sebagai manusia terbaik. Siapa di antara kita yang mau tidak dikatakan sebagai manusia terbaik? Tentu setiap kita mau yang terbaik. Ya. Apalagi dianggap terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Kita dipandang baik oleh atasan kita saja, oh senang kita, bangga kita. Disematkan, dinobatkan sebagai karyawan terbaik, oh Masya Allah, kebanggaan buat kita. Dinobatkan sebagai misalkan guru terbaik oleh sekolah, oleh pimpinan sekolah, bangga kita, senang kita. Dinobatkan sebagai murid terbaik, kalau kita sebagai murid, senang kita. Padahal yang menyematkan kebaikan itu adalah manusia. Lantas bagaimana kalau Allah dan Rasulnya yang menyematkan predikat terbaik itu kepada kita? Siapa yang gak mau? Siapa yang gak suka? Siapa yang gak bangga? Kita berupaya untuk bisa menggapai predikat itu. Dan ternyata rambu-rambu, ya, indikator-indikator kebaikan itu sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadisnya. Ya. Dalam kesempatan Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kalau kalian mau menjadi yang terbaik kata Nabi, adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi orang terbaik itu orang yang paling banyak interaksinya dengan Al-Quran. Dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik saat berinteraksi dengan keluarganya di rumah, dengan istrinya dan juga dengan anak-anaknya. Jadi orang terbaik itu bukan orang yang dianggap baik sama temannya, bukan orang yang dianggap baik sama jamaahnya. Ustadz Masya Allah dipandang baik sama jamaahnya, ya wajar. Kenapa? Interaksi dia dengan Ustadz cuma sebulan sekali.
Itu pun dia melihat ustadz saat berada di podium umpamanya. Sejam 2 jam dia ngobrol. Intensitasnya cuma 1 jam 2 jam dalam sebulan. Gak kelihatan itu keburukannya. Orang itu baik atau tidak? Tanya orang yang paling banyak berinteraksi dengan dia. Siapa? Anaknya dan istrinya. Ketika ada seorang laki-laki dianggap baik oleh istrinya, betul-betul dia adalah laki-laki terbaik. Ketika ada seorang istri dianggap baik oleh suaminya, maka dapat dipastikan, tidak diragukan, dia adalah wanita terbaik dalam pandangan Allah dan juga Rasulnya. Dan masih banyak lagi tidak saya sebutkan karena waktu terbatas. Kesempatan lain, di kesempatan yang lain, ini tema kita, Nabi berkata, ya, khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Nabi, man tala umruhu, adalah orang yang panjang umurnya. Perhatikan ini. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya. Maka ketika Allah panjangkan umur kita, berarti apa? Kita punya kesempatan untuk bisa menggapai predikat manusia terbaik. Karena manusia terbaik, kata Nabi, orang yang panjang umurnya. Tapi ingat, Nabi nggak bilang cuman sampai di situ. Ada kelanjutannya hadis ini. Ada yang tahu kira-kira apa kelanjutan dari hadis ini? Khairun nas man tala umruhu wa, ada yang melanjutkan ya, wa hasuna amaluhu, panjang umurnya, baik amalnya. Nggak cukup cuma umur panjang, tapi harus dibarengi, diikuti, diisi umur panjang itu dengan amal-amal kebaikan, kebajikan, ketaatan, amal soleh, baru layak mendapatkan gelar manusia terbaik. Maka kalau kita mau seperti itu, mari manfaatkan umur panjang dengan terus melakukan amal ketaatan, amal-amal baik. Dan tidak ada kebaikan yang paling baik dalam pandangan Allah, melainkan di saat dia menjalankan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Saya ulang ini, ya, supaya panjang umur kita mengantarkan kita pada predikat manusia terbaik, harus kita isi dengan amal kebaikan. Dan amal kebaikan yang paling baik, menjalankan apa yang Allah wajibkan atas kita. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraktu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, beribadah kepadaku dengan satu amal yang lebih aku cintai daripada dia menjalankan apa yang aku wajibkan atasnya. Semoga bisa dipahami kalimat itu. Tidak ada kebaikan, kata Allah, yang paling aku cintai, yang kebaikan itu dilakukan oleh seorang hamba, yang paling aku cintai daripada di saat dia menjalankan apa yang aku wajibkan atasnya. Maka kebaikan yang paling baik saat kita menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan atas kita. Ada nggak kewajiban yang Allah wajibkan? Banyak. Di antaranya sholat 5 waktu. Ya, maka kerjakan terusin sholat ini. Istiqamah, jalankan dengan penuh istiqamah dan kesabaran. Jangan bermudah-mudah dalam meninggalkan sholat. Dan kalau bisa laki-laki sholatnya berjamaah di masjid. Masya Allah, masjid ini luar biasa. Tempatnya strategis, parkirannya luas, karpetnya tebal. Ya, ada kipas angin, bahkan ada AC, bahkan ada lift itu.
Subhanallah, representatif. Jalan menuju masjid juga mungkin banyak penerangannya. Apa yang menghalangi? Dan kita pahamkan bahwa di saat kita melaksanakan itu, melangkahkan kaki kita ke masjid, sholat berjamaah, kita sedang melakukan amalan yang paling dicintai oleh Allah, karena ini kewajiban kita. Dan Allah nggak mungkin memberikan kewajiban melebihi batas kemampuan kita. Ya, sholat itu cuma 7 menit, 7 kali 5 cuma 35 menit. Allah berikan sama kita 24 jam dalam sehari semalam. Ya, kita manfaatkan 30 menit, kok nggak bisa umpamanya. Sibuk, Masya Allah, sesibuk apa itu? Cuma 35 menit dari 24 jam. Silakan dihitung 24 jam itu berapa menit, cuma diminta 35 menit. Sepersekian persennya. Ya, itu kewajiban. Kemudian apalagi kewajiban? Puasa di bulan Ramadan. Sebentar lagi datang Ramadan. Maka siangnya kita manfaatkan untuk puasa. Kita tahan lapar, tahan haus, tahan pembatal puasa. Kita sedang menjalankan ketaatan yang paling dicintai oleh Allah. Bersabar di atas lapar kita, bersabar di atas haus kita. Apalagi kewajiban bayar zakat. Kalau kita termasuk orang yang Allah luaskan rezekinya, punya simpanan emas dan perak, punya simpanan uang tunai yang sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul, maka kita keluarkan zakatnya 2,5%. Di saat orang Masya Allah untuk bertahan hidup aja susah, memenuhi kebutuhan hariannya saja susah, kita tercukupi dengan penghasilan kita, bahkan lebih daripada itu kita punya simpenan. Simpenannya itu sudah mencapai nisab 85 gram atau uang setara dengan itu. Maka keluarkan zakat dengan sukarela, dengan kerelaan hati. Jangan malah cari-cari jalan untuk keluar melakukan rekayasa agar keluar dari kewajiban zakat. Umpamanya dia punya emas 85 gram di bulan Januari, 85 gram udah mencapai nisab, atau biar gampang itunya 100 lah dia punya emas atau uang yang setara dengan itu. Taruhlah misalkan sekarang 1 gram 2 juta umpamanya, berarti dia punya 200 juta, 400 ya, 400 juta umpamanya. Uang itu ada, emas atau perak atau uang tunai. Terus bertahan, gak diutak-atik tuh simpenannya. Setiap hari dia memenuhi kebutuhannya dari penghasilan yang lain. Tapi simpenannya nggak diutak-atik, nggak berkurang. Terus sampai November, terus sampai Desember. Nah, nanti Desember berakhir, kalau ini uang nggak diapa-apain, nggak diutak-atik, ya sudah genap 1 tahun, wajib keluar zakat. Maka biar nggak keluar zakat, apa yang dia lakukan? Dia kurangi simpenannya. Dia belanjakan untuk satu keperluan yang sejatinya itu tidak urgen buat dia. Beli motor second lagi umpamanya, motor yang ada aja udah jarang dipakai, beli motor lagi. Tujuannya apa dia itu? Cuma sekedar untuk mengurangi nisab. Kalau ini nggak diutak-atik sampai 1 tahun, keluar zakat 2,5%. Daripada nanti saya keluarkan zakat, kurangi nisabnya biar saya nggak wajib zakat. Maka untuk yang seperti ini dia telah melakukan rekayasa. Dan Allah lebih tahu apa tujuan dia mengurangi harta simpanannya. Ya. Seharusnya dia keluarkan itu dengan kesukarelaan. Di saat orang bisanya cuma sholat, puasa, nggak bisa mengeluarkan zakat. Tapi kita bisa melakukannya. Dan kita harus sadar bahwa di saat kita melakukan itu, kita sedang melakukan satu amalan terbaik yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi salatu wassalam. Nah, karena itulah ikhwah wa akhwat billah, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita manfaatkan dari umur panjang yang Allah berikan kepada kita. Umur panjang itu sejatinya adalah kebaikan dunia. Walaupun sejatinya bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Tetapi secara umum umur panjang itu kebaikan dunia. Karena ini baik untuk dunia kita dan mengantarkan kebaikan untuk akhirat kita, boleh nggak kita minta umur panjang? Boleh.
Karena ini kebaikan, maka boleh kita minta kepada Allah umur yang panjang. Dan itu tidak bertentangan dengan takdir yang sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Bahkan minta umur panjang, itu dikaitkan dengan minta urusan dunia lainnya. Yaitu minta anak dan juga minta harta. Minta anak, minta harta, datang kemudian minta umur panjang. Tiga-tiganya adalah kebaikan dunia. Dan di dalam doa-doa yang sunnah, itu ada doa permohonan itu. Minta anak, minta harta. Bahkan bukan cuma minta anak, minta harta. Minta untuk diperpanjang anak dan hartanya. Dalam buku ini, Ad-Du'a Minal Kitab wa Sunnah. Kumpulan-kumpulan doa yang ada dalam Quran dan Sunnah. Yang ditulis oleh Sa'id ibn Ali ibn Wa'ab al-Qahtani rahimahullah. Ini wallahu alam buku terbaik yang saya tahu terkait dengan kumpulan buku-buku doa. Semua doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita baca Quran itu ada nggak lapa-lapa doa? Banyak sekali. Ya, dan semua lapa-lapa doa dalam Al-Quran terangkum dalam ini, dalam buku ini. Ya. Doa-doa yang ada dalam Quran itu adalah doa yang pernah dipanjatkan oleh para nabi. Doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ibrahim, ya, doanya Nabi Yakub, atau doa-doanya orang-orang soleh, Luqman dan sebagainya. Banyak kumpulan-kumpulan doa yang pernah diucapkan oleh orang-orang terbaik di masa lalu. Yang saking indahnya doa tersebut, Allah sampai mengabadikannya di dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran dan diikuti oleh orang-orang yang setelahnya. Kalau kita cari-cari sendiri lafal doa dalam Quran yang segede gini, sulit kita. Ya. Dan ternyata dengan kegigihan para ulama ada yang sudah mengumpulkannya. Doa dari Quran. Tidak hanya merangkum doa Quran, di sini juga ada doa-doa yang terangkum dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doa tersebut kita dapati ada doa minta banyak anak, banyak harta, umur panjang. Apa doanya? Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika. Saya ulang, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atika. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah anakku, wa barik li fima a'taitani, dan berikanlah keberkahan kepadaku atas karunia yang engkau berikan kepadaku. Wa atil hayati ala ta'atika, dan panjangkanlah umurku di atas ketaatan kepadamu. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, sejatinya doa ini berasal dari doa yang dahulu pernah diminta oleh Nabi untuk Anas bin Malik. Jadi doa ini terangkum dari, terinspirasi lah dari doa yang pernah diminta oleh Nabi kepada Allah untuk siapa? Untuk Anas bin Malik. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa dahulu ibunya Anas yang dikenal dengan Ummu Anas, ya, atau nama lainnya adalah Ummu Sulaim. Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, hadza huwaidimuk. Wahai Rasulullah, ini anak saya. Dan tolong beri kesempatan dia untuk bisa berdekatan denganmu, memenuhi kebutuhanmu. Ambilkan air wudhu atau apa gitulah. Ud'ullah alahu, dan mintalah dan berdoalah engkau kepada Allah untuk anak saya. Doakan anak saya. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan tentang apa?
bolehnya seseorang untuk minta didoakan kepada orang yang mungkin dia anggap soleh, kepada orang yang mungkin dia anggap berilmu, boleh. Tapi dengan catatan, orang yang dia datangi untuk dia minta didoakan, orangnya masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, nggak boleh datang ke kuburannya kemudian minta didoakan. Kalau menziarahinya, boleh. Tapi datang, ya Syekh Fulan, ya Kiai Fulan, ya Habib Fulan, kau adalah orang soleh, berdoalah engkau kepada Allah agar Allah sembuhkan sakit saya. Sementara orang yang dia datangi sudah meninggal dunia, itu nggak boleh. Tapi kalau masih hidup, boleh. Sebagaimana dahulu banyak sahabat yang datang kepada Nabi. Minta apa? Minta didoakan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dahulu ketika Nabi SAW sedang khutbah. Datang orang Arab Baduy. Langsung berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal, wa taqatta'atis subul. Wahai Rasulullah, harta kami udah ludes, udah habis. Tanah-tanah di tempat kami udah pada retak. Menunjukkan apa? Paceklik yang berkepanjangan. Udu'ullaha an yugisana. Berdoalah engkau kepada Allah agar Allah turunkan hujan kepada kami. Perhatikan, seandainya minta didoakan itu nggak boleh, pasti Nabi akan bilang apa? Minta aja langsung kau sama Allah. Doa aja langsung kau sama Allah. Nggak perlu melalui perantara saya. Nggak perlu minta doa sama saya. Kalau minta doa itu hukumnya tidak boleh. Pasti Nabi bilang kayak gitu. Tapi perhatikan, Nabi nggak kayak gitu bilangnya. Nabi malah merespon, menuruti, memenuhi keinginan orang tadi. Minta didoakan, langsung Nabi angkat tangannya tinggi-tinggi. Seraya mengatakan doa minta hujan. Apa itu doa minta hujan? Allahumma agithna. Allahumma agithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Dan dengan berkahnya doa Nabi, belum sempat Nabi menurunkan kedua tangannya, kota Madinah udah mendung. Belum sempat Nabi turun dari atas mimbarnya, hujan sudah turun. Syahidnya, inti materi yang disampaikan dalam hadis itu adalah boleh minta didoakan. Momen yang lain, ketika Nabi menyebutkan berita gembira dari sekian banyak umat, nanti akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mungkin pernah dengar riwayatnya ya. Sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisabin wala adzab. Nanti dari sekian banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada 70.000 umat yang mereka dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini berita gembira. Lantas kemudian berdiri seorang sahabat bernama Ukasha bin Mihsan. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah, mintalah engkau kepada Allah agar Allah jadikan aku bagian daripada mereka yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau perbuatan ini enggak boleh, pasti Nabi bilang, ya Ukasha, kalau kamu mau menjadi bagian daripada mereka, minta aja engkau langsung sama Allah, enggak melalui perantara saya. Langsung aja minta sama Allah. Tapi Nabi enggak bilang gitu. Ya, langsung Nabi memenuhi keinginan Ukasha seraya mengatakan, Allahumma ij'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah Ukasha sebagai bagian daripada mereka. Turun jaminan bahwa Ukasha bagian daripada mereka. Maka kemudian Nabi mengatakan, anta minhum, engkau bagian daripada 70.000 orang. Jadi 70.000 yang udah ketahuan siapa orangnya baru satu, Ukasha bin Mihsan. Sementara sisanya 69.999 belum ketahuan. Kita bisa nggak masuk? Bisa, asal memenuhi syarat dan ketentuannya berlaku di situ. Nabi menyebutkan tentang empat apa? 4 kriteria yang akan masuk pada 70.000 orang ini. La yaktawun, la yatatayyarun, wala apa lagi?
la yaktawun wa la yatatayyarun la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak minta diruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, tidak melakukan tatayyur, dan mereka adalah orang yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah apa? Boleh. Tapi kasus ini semuanya datang ketika Nabi masih hidup. Tapi setelah Nabi wafat, nggak ada satupun sahabat yang datang ke kuburan Nabi kemudian minta didoakan, tidak. Ya, jadi bolehnya perbuatan ini kapan? Kalau Nabi masih hidup. Ya, termasuk kita minta didoakan oleh orang yang kita anggap soleh, berilmu, ya itu dibolehkan. Tapi ya sesekali saja, tidak menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan. Nah, kita lihat dalam riwayat ini, Ummu Sulaim minta didoakan. Kalau seandainya ini nggak boleh, kamu kan ibu. Doa ibu itu kan dikabulkan. Minta saja langsung kau kepada Allah untuk kebaikan anakmu. Bukankah dalam hadis Nabi mengatakan di antara doa yang akan dikabulkan adalah da'watul walid liwaladihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Langsung aja kau doa. Nggak perlu melalui perantara saya. Nabi nggak bilang gitu sama Ummu Anas. Nabi nggak bilang gitu sama Ummu Sulaim. Langsung Nabi mendoakan Anas dengan doa tadi. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkan anak Anas. Ya Allah, banyakkan harta Anas. Dan berikan keberkahan dari setiap nikmat dan karunia yang kau berikan sama dia. Ya. Menunjukkan apa di sini? Nabi minta supaya Anas banyak harta. Menunjukkan apa? Bahwa harta kaya itu tidak tercela secara zat. Karena sebagian orang mengkaitkan harta dan kekayaan itu tercela. Padahal sejatinya tidak. Tercela atau tidaknya harta dan kekayaan akan bergantung di tangan siapa dia berada. Ketika dia berada di tangan orang yang tepat, maka itu adalah sebuah kebaikan. Bermanfaat buat Islam, kaum muslimin. Karena itu kita dapatkan semua nabi atau ada para nabi, ada yang kaya raya. Para sahabat juga banyak yang kaya raya. Utsman bin Affan kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya. Seandainya kaya itu tercela, nggak mungkin ada nabi yang kaya. Nggak mungkin ada sahabat yang kaya. Menunjukkan kekayaan itu tidak tercela secara zat, tapi akan tergantung kepada siapa yang mendapatkannya. Ketika berada di tangan orang yang tepat, maka insya Allah itu akan bermanfaat. Ya. Jadi kita bisa menempati masjid yang representatif seperti ini. Ini juga apa namanya? Imbas efek dari adanya orang-orang kaya di sekitar kita. Ya. Yang kekayaan itu berada di tangan orang-orang yang tepat sehingga memberikan manfaat buat ratusan, ribuan kaum muslimin. Nah, maka ada beberapa faedah yang bisa kita ambil sebagai penutup di sini, perhatikan. Ya. Fihi jawaju su'alillahi kasratal mal. Dalam doa ini ada petunjuk tentang bolehnya kita minta harta yang banyak. Wal walad, atau minta anak yang banyak. Boleh. Ma'al barakati fihima, akan tetapi ini poin pentingnya Bapak Ibu sekalian, hendaknya kita iringi dengan minta keberkahan pada keduanya. Sebab dengan adanya keberkahan itulah yang akan membuat harta banyak tidak membinasakan kita. Dengan adanya keberkahan pada harta banyak itulah yang akan membuat harta banyak kita memberikan manfaat buat muslimin, tidak menjadi bencana dan petaka buat kita. Sebab kalau cuma sekedar semangat minta harta banyak, minta anak banyak, tidak semangat minta keberkahan, ada kalanya harta yang banyak itu membinasakan. Benar adanya. Dan Allah sudah ingatkan dalam surat Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Masya Allah. Sesungguhnya lah harta kalian, anak-anak kalian itu ujian besar. Yang ada kalanya dengan dua hal itulah yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Ada orang masuk neraka dengan sebab hartanya. Disebutkan dalam hadis Anas di situ.
bahwa suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdialog kepada salah seorang penghuni neraka. Allah tanya sama dia, "Kaifa wajadta manzilak?" Gimana engkau dapatkan tempatmu? Gimana di neraka? Enak atau enggak? Nyaman atau enggak tempatmu di neraka? Maka orang ini mengatakan, "Ai Rabbi syarra manzil." Wahai Rabbku, sungguh ini merupakan tempat buruk yang pernah aku tempati. Aku enggak mau lagi balik. Allah tanya sama dia, "Atabtadi bihi bitila'il ardi dhahaba?" Maukah engkau menebus tempatmu dengan cara engkau menyerahkan emas sepenuh bumi, dengan cara engkau menyerahkan harta yang pernah engkau miliki di dunia seluruhnya, engkau akan bebas dari tempatmu, nggak balik lagi ke sana. Maka orang ini mengatakan, "Ai Rabbi raditu." Wahai Rabbi, aku rela, aku mau memberikan harta sepenuh bumi, emas sepenuh bumi, asalkan aku bebas dari tempatku di neraka. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Sa'altuka aqalla min dzalika wa aisar wa lam taf'al. Ingat enggak dulu waktu di dunia? Aku minta yang lebih kecil dari itu. Aku minta yang lebih ringan dari itu di dunia, tapi engkau enggak mau keluarkan hartamu. Maksudnya apa? Zakat. Kau punya harta melimpah ruah, dituntut dalam syariat ringan sedikit. Berapa? 2,5%. 2,5% itu pun bukan dari seluruh harta yang kita miliki, Pak. 2,5% dari harta yang wajib zakat. Mobil wajib zakat enggak? Enggak ada zakat mobil, enggak dihitung. 2,5% itu 2,5% itu mobil enggak dihitung tuh. Rumah masuk enggak hitungan 2,5%? Enggak masuk. Wah, kalau rumah juga dihitung berat nanti zakat kita. Rumah dihitung, mobil dihitung, kontrakan dihitung, besar. Tapi 2,5% dari harta wajib zakat. Apa itu? Emas, perak, uang simpanan. Mobil nggak masuk, rumah nggak masuk, kontrakan nggak masuk, toko nggak masuk. Kan ringan. Walam taf'al, tapi kau nggak mau keluarkan, kau bakhil terhadap hartamu. Sekarang baru koar-koar mau menyerahkan semua harta. Bohong kamu, dusta kamu, fayuraddu ilan nar, maka kemudian orang ini pun kembali dilemparkan ke dalam api neraka. Kira-kira yang menyebabkan dia masuk neraka itu adalah apanya? Harta. Coba dulu waktu di dunia dia nggak punya simpanan, selamat dia. Coba waktu dia miskin, selamat dia. Dia masuk neraka disebabkan karena ada harta. Sungguh benarlah akan firman Allah, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Pada harta kalian, pada anak kalian, di situ ada ujian yang apabila tidak kalian sanggupi, itu akan bisa menjadi bencana. Makanya minta berkah. Dari sini juga kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang namanya berkah itu tidak hanya turun pada sesuatu yang sedikit. Kadang ada pemahaman di tengah masyarakat yang namanya berkah itu cuma datang pada sesuatu yang sedikit. Nggak apa-apalah sedikit, yang penting berkah. Seakan-akan berkah itu cuma datang pada sesuatu yang sedikit. Kalau kita melihat lafal dari hadis ini, ternyata berkah itu juga bisa datang pada sesuatu yang banyak. Minta anak banyak, minta harta banyak, dan minta keberkahan dari harta banyak yang Allah karuniakan kepada kita. Mungkinkah keberkahan turun pada harta yang banyak, pada sesuatu yang banyak? Mungkin. Para ulama mengatakan al-barakatu idza nazalat fi qalilin kassarathu wa idza nazalat fi katsirin nafa Allahu biha. Keberkahan itu ketika turun pada sesuatu yang sedikit, apa efeknya? Akan membuat yang sedikit terasa banyak. Dan apabila keberkahan turun pada sesuatu yang banyak, maka yang banyak itu akan banyak memberikan manfaat kepada manusia. Jadi ini yang kita minta. Semangat minta harta banyak, tapi jangan lupa minta keberkahan. Faedah yang kedua, istihbab annahu idza da'a bi syai'in yata'allaqu fi amrin min umuri dunia. Disukai apabila dia meminta sesuatu yang terkait dengan kebaikan dunia. Minta anak itu kan kebaikan dunia. Harta juga kebaikan dunia. Di sini kita minta kebaikan dunia. Disukai saat Anda meminta sesuatu kepada Allah yang terkait dengan urusan dunia,
an yadumma ila du'aihi talabal barakah. Hendaknya dia selipkan dari minta dunianya dengan minta keberkahan pada kebaikan dunia yang sedang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian doa yang berikutnya wa atil hayati. Ini poin kita. Gimana cara minta umur panjang? Ini doanya. Wa atil hayati ala ta'atika. Ya Allah, panjangkan umurku. Panjangkan kehidupanku ala ta'atika, di atas ketaatan kepadamu. Apa faedahnya? Jawazu su'alillahi tulal umur. Pada doa ini kita bisa mengambil kesimpulan bolehnya kita minta sama Allah untuk dipanjangkan umur. Wa annahu la yukhalifu ma kataballahu fil lawhil mahfuz. Minta panjang umur sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Fa inna du'a min jumlatil qadaril maktub. Karena doa merupakan bagian daripada takdir yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Walakin, ini poin penting sebagai penutup. Ya, akan tetapi yuqayyad bi ta'atillah, hendaklah panjang umur yang dia minta kepada Allah dia ikat dengan ketaatan kepadanya. Jadi jangan cuma sekedar minta ya Allah panjangkan umur saya, tapi diikat dengan apa? Ketaatan. Panjangkan umur saya di atas ketaatan kepadamu. Jangan cuma semangat minta panjang umur, tapi semangat juga supaya bagaimana umur panjang ini berada dalam ketaatan. Doanya tuh kayak gitu harusnya. Ya. Dahulu saya ingat pernah melihat satu video Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bagaimana semangat beliau dalam menerapkan sunnah. Sedang mengisi ceramah di satu forum. Kemudian sama moderator, Masya Allah, beliau dipuji habis-habisan sebagai seorang allamah yang sangat berilmu, dalam ilmunya, luas ilmunya, taat ibadahnya. Banyak pujian-pujian yang disampaikan oleh moderator kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Setelah mendengar banyak pujian, Syekh Utsaimin mengatakan kepada moderator, "Uskut, diam kamu, cukup." Ini menunjukkan betapa beliau tidak suka untuk dipuji berlebihan di depan khalayak ramai. Setelah itu moderator mendoakan Syekh. Banyak mendoakan beliau. Di antara doa yang dipanjatkan oleh moderator kepada Allah untuk beliau adalah apa? Atalallahu umrahu. Semoga Allah panjangkan umur beliau. Tapi nggak dikaitkan dengan ketaatan. Lupa barangkali atau bagaimana, langsung diingatkan oleh Syekh. Ya fulan, ala ta'atik. Jangan lupa engkau doakan saya juga untuk panjang umurnya di atas ketaatan. Jangan cuma kau minta kepada Allah agar Allah panjangkan umur saya, tapi tambahkan supaya umur panjang saya berada di atas ketaatan. Karena ini penting. Ya, makanya di sini dikatakan li'anna tulal umur bi ghairi ta'atin la khaira fih. Karena umur yang panjang tanpa diiringi dengan ketaatan tidak ada kebaikan sama sekali. Umur panjang tidak diisi dengan ketaatan, kebaikan, maka akan menjadi bumerang. Apalagi umur panjang cuma sekedar menjadi penambah dosa. Perhatikan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 178 sebagai penutup terus ini. Sampai jam berapa Pak biasanya Pak? Saya minta izin sampai jam 6 ya. 6 menit lagi ya. Jadi itulah pentingnya kita minta umur panjang yang dikaitkan dengan ketaatan. Kenapa? Karena ada sebagian orang diberikan umur panjang tapi tidak di dalam ketaatan. Sehingga dengan itu dia hanya menggunakan umur panjang sebagai nambah dosa. Kalau seperti ini, dia akan celaka nanti di akhirat. Jangan sampai kita termasuk orang yang Allah sebut di dalam surah Ali Imran ayat 178. Panjang umur cuman sekedar nambah dosa yang akan memperkeras siksa dia di neraka. Allah Ta'ala berfirman, wala yahsabannal ladzina kafaru
annama numli lahum khairun li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu isma walahum azabun muhin. Janganlah orang-orang kafir menyangka, jangan orang-orang kafir mengira bahwa tenggang waktu, panjang umur yang kami berikan kepada mereka itu baik buat diri-diri mereka. Jadi jangan disangka orang yang panjang umur itu pasti baik, belum tentu. Kalau dia kafir, ya berarti panjang umurnya itu akan semakin mengeraskan siksa dia di akhirat. Ya. Janganlah orang kafir menyangka, mengira tenggang waktu yang kami berikan itu baik buat diri mereka. Innama numli lahum liyazdadu itsma. Sesungguhnya lah, sengaja kata Allah, kami berikan tenggang waktu kepada mereka liyazdadu isma, agar dengan itu mereka menambah dosa-dosa mereka kepada Allah. Subhanallah. Idealnya kan Pak, umur panjang itu tadi kan kita isi dengan ketaatan, dengan amal baik, memperbanyak bekal, memperbanyak taubat dan istighfar. Ini juga penting atas dosa masa lalu yang pernah kita lakukan. Manfaatkan umur itu idealnya kayak gitu. Tapi ternyata ada sebagian orang yang tidak seperti itu. Justru menjadikan panjang umur cuma sekedar menambah pundi-pundi dosanya. Sehingga semakin panjang umurnya, banyak dosa yang dia pikul. Ada ternyata orang yang seperti itu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah agar diselamatkan dari orang-orang yang seperti ini. Panjang umur cuma sekedar untuk numpuk-numpuk dosa. Panjang umur cuma sekedar untuk menambah pundi-pundi dosa. Ada orang yang seperti ini. Allah sebutkan tadi Ali Imran ayat 178, liyazdadu isma. Dan kemudian Allah menutup dengan menyebutkan akibat yang akan didapat oleh orang yang panjang umurnya tapi cuma sekedar nambahin dosa saja. Itu namanya istidraj, Pak. Ya, diberikan nikmat umur panjang tapi sengaja Allah ulur. Biar apa? Biar semakin banyak dosanya, biar semakin keras nanti siksanya. Na'udzubillah. Dan Allah sebutkan di akhir penghujung ayat ini akibat yang akan didapat oleh orang yang seperti itu. Apa kata Allah? Walahum azabun muhin. Kelak mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Na'udzubillah. Ya demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Sebagai sebuah pengingat buat saya, ikhwah, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya tentang pentingnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat panjang umur, nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita, dan sudah barang tentu bersyukur terhadap nikmat itu adalah dengan cara kita memanfaatkannya untuk melakukan amal-amal kebaikan, kebajikan dan ketaatan, yang utamanya adalah menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan atas kita. Setelah itu ya kita isi juga dengan amal-amal lain yang disyariatkan dalam agama, sehingga dengan itu semakin banyak bekal-bekal akhirat yang kita bawa, dan kita berlindung kepada Allah dari umur panjang yang cuma digunakan untuk menambah dosa saja. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Langsung tutup Pak Wahyu, Ustadz Wahyu, gimana tutup atau ada diskusi biasanya? Ya, pertanyaan satu. Bapak mau tanya, Pak? Masya Allah. Satu aja barangkali. Biar tidak memberatkan yang lainnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Masya Allah, iya. Betul, betul, Pak. Logikanya bahwa pastilah setiap orang itu kan pasti logikanya itu kan menangani. Tapi pada prakteknya kan banyak orang yang miskin gitu kan. Apa tuh? Masya Allah, iya. Ya, Masya Allah ya. Masya Allah, ini pertanyaan cukup bagus ya. Minta diberikan harta termasuk yang dibolehkan. Tadi kan. Ya bahkan juga termasuk mendoakan orang biar diberikan harta banyak. Boleh juga. Tapi dalam prakteknya, saya yakin banyak yang sudah menerapkan ini kan, minta ini kan.
Tapi dalam kehidupan nyata ternyata Allah tidak berikan kepada kita apa yang kita minta. Jadi gini Pak, ya, bahwa setiap doa yang dipanjatkan oleh seorang mukmin itu pasti terkabul. Hanya saja kembali kepada dasar bahwa pengkabulan doa itu nggak mesti berwujud sesuai dengan apa yang kita minta. Minta ditambahkan penghasilan, minta diberikan kekayaan, ternyata apa yang dia minta nggak didapatkan dalam kehidupan nyata. Sementara Allah berjanji apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ini udah tiap hari minta, kok nggak dikabulkan? Berarti Allah nggak memenuhi janjinya. Mustahil. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin menyelisih janjinya. Terus kalau ada konteks kayak gitu gimana Ustadz? Bukankah itu menyelisih janji? Kita katakan Allah sejatinya sudah terima doa dia. Tetapi tidak dalam bentuk sesuai dengan apa yang dia minta. Karena dikabulkannya doa itu disebutkan oleh hadis ada 3. Ya. Nabi mengatakan, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalas." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa yang tidak ada pemutusan silaturahim, tidak ada unsur dosa dalam doa tersebut, kecuali pasti Allah akan kabulkan 1 dari 3 kemungkinan. Pertama, imma an yaddakhir, imma an yu'ajjila lahu da'watuhu. Bisa saja Allah kabulkan dengan cara Allah segerakan, diwujudkan sesuai dengan apa yang dia minta. Dan inilah bentuk pengkabulan doa yang dipahami oleh kebanyakan manusia. Saya minta ini, gak berapa lama datang. Minta tambahan harta dan penghasilan, gak lama, Masya Allah, karirnya naik, melejit, punya penghasilan yang lebih besar. Ada nggak kasus seperti ini? Ada. Dia minta, langsung disegerakan permintaannya. Ini bentuk pengkabulan doa, dan ini satu-satunya pengkabulan doa yang dipahami oleh orang. Padahal ada bentuk pengkabulan doa yang kedua dan ketiga. Apa itu? An yaddakhirah lahu. Allah tunda. Allah sudah kabulkan, cuma pemberiannya ditunda. Kapan? Sampai pada waktu yang tepat. Mungkin sekarang belum tepat diberikan. Kalau sekarang diberikan, menyimpang nanti dia, lalai nanti dia, nanti diberikan pada saat yang tepat. Atau seandainya sampai mati itu nggak dia berikan oleh Allah sampai ketika di dunia, apa yang terjadi? Yaddakhir, Allah akan simpan pengkabulan doa itu. Untuk nanti Allah akan berikan sama dia di akhirat kebaikan-kebaikannya, subhanallah. Kita minta tambahan harta, kita minta kebahagiaan dan sebagainya. Tapi ternyata apa yang kita minta nggak terwujud. Bukan berarti doa kita ditolak. Allah sudah terima, tapi Allah simpan. Imma diberikan kepada kita nanti di saat yang tepat di dunia, atau Allah simpan nanti untuk diberikan kepada kita di akhirat. Bagian daripada bentuk pengkabulan doa yang kadang tidak dipahami oleh manusia. Yang ketiga, bentuk pengkabulan doa itu dengan cara Allah selamatkan dia dari keburukan. Dia misalkan mau minta tambahan harta, penghasilan dia dagang segini-gini terus, minta tambahan penghasilan, kok gak nambah-nambah? Bukan berarti doanya dikabulkan, ditolak. Sejatinya sudah diterima, tapi dengan cara Allah selamatkan dia dari musibah. Ya mungkin setiap hari dia berkendaraan, Allah selamatkan dia. Yang seandainya kalau dia nggak minta doa itu, mungkin dia akan dapat celaka. Tapi Allah selamatkan dari keburukan, buah daripada doa-doa yang dia panjatkan. Selamatnya kita dari berbagai macam bencana, petaka, musibah di jalan raya. Apalagi kita laki-laki setiap hari berkendaraan. Walhamdulillah nggak terjadi apa-apa sama kita. Tidak menutup kemungkinan itu adalah buah dari setiap doa yang dipanjatkan oleh kita, atau buah dari doa yang mungkin sering dipanjatkan oleh istri kita di rumah, anak-anak kita dan sebagainya. Itu salah satu dari 3 kemungkinan yang ada. Maka dalam kasus yang tadi disebutkan, bukan berarti Allah tolak, bukan Allah menyelisih janji, tetapi sengaja Allah tangguhkan pada saat yang tepat, atau nanti Allah akan berikan untuknya nanti di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.